Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2025. Saya akan membuat video dengan tema Pentakosta. Saya ulangi, saya akan membuat video tentang tema Pentakosta. Sebelum saya lanjut, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yohanes. Kita akan membaca ayat Alkitab dulu dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat 26. Saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah ayat Alkitab tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Kita akan lanjutkan. Pentakosta atau Pantekosta dari bahasa Yunani Pentekoste, Hemera, hari ke-50. Saya ulangi, Pentakosta atau Pantekosta dari bahasa Yunani Pentekoste atau Hemera, hari ke-50. Juga disebut sebagai Minggu Putih, adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 49 hari setelah atau hari ke-50 pada masa Paskah. Pada hari Pentakosta atau Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke sorga. Hari Pentakosta itu hari keberapa? Pentakosta juga disebut Minggu Pentakosta, White Sunday atau Whitsun, adalah hari raya Kristen yang jatuh pada hari ke-49 atau hari ke-50 jika menggunakan hitungan inklusif setelah hari Paskah. Jadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Hari Pentakosta mirip dengan malam Lailatul Qadar. Saya ulangi. Hari Pentakosta dalam agama Kristen mirip dengan malam Lailatul Qadar dalam agama Islam. Hari Pentakosta 10 hari setelah Paskah, sedangkan malam Lailatul Qadar 10 hari sebelum Idul Fitri. Kita akan lihat apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai pada surat Al-Qadar, surat ke-97 dalam Al-Quran. Kita akan lihat apa isi Al-Quran. Kita akan melihat isi Al-Quran. Sebentar, ada kesalahan teknis. Oke. Kita akan lihat Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kita lanjutkan, itu tadi adalah isi surat Al-Qadar ayat 1-5. Kita akan lanjutkan sekilas tentang surat ke-97 Al-Qadar, artinya kemuliaan lengkap ayat 1-5. Dalam surat yang agung ini terdapat penjelasan tentang keagungan dan keutamaan Lailatul Qadar dan apa yang diturunkan pada malam itu. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
terutama di malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk mencarinya di malam-malam ini. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda yang dikutip dari Muhtasar Sahih Muslim oleh Syekh M. Nasiruddin Albani, wahai manusia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu telah diperlihatkan kepadaku. Lalu aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian. Tetapi ada dua orang yang bercekcok mulut mengaku benar sendiri sehingga dibarengi setan. Oleh karena itu aku dibuat lupa untuk menentukannya. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Oleh karena itu aku dibuat lupa untuk menentukannya. Saya ulangi satu kali lagi karena ini penting. Oleh karena itu, aku dibuat lupa untuk menentukannya. Setan membuat orang lupa akan Allah. Saya ulangi. Setan membuat orang lupa akan Allah. Kita buka Al-Quran surat Yusuf ayat 42. Dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu. Kemudian setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 19 disebutkan, yang artinya setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Karena itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Ada yang menyebut kemungkinan besar Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ganjil sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya. Dan saat itu pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Saya ulangi satu kali lagi karena ini sangat penting. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya. Dan saat itu pada 10 malam terakhir pada malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari nomor 638, hadis riwayat Bukhari nomor 1912, hadis riwayat Bukhari nomor 1923. Ini penjelasan dari saya. Setan membuat orang lupa akan Allah. Allah SWT memperlihatkan Lailatul Qadar kepada Muhammad dan Muhammad SAW lupa. Apakah setan yang membuat Muhammad lupa Lailatul Qadar? Muhammad SAW lupa Lailatul Qadar sebagai bukti nyata Muhammad SAW tidak amanah kepada Allah SWT. Karena terbukti Muhammad SAW tidak amanah kepada Allah SWT, maka Muhammad SAW bukan nabi yang benar, tetapi nabi palsu. Saya ulangi satu kali lagi karena ini penting, ini penjelasan dari saya. Setan membuat orang lupa akan Allah. Allah SWT memperlihatkan Lailatul Qadar kepada Muhammad dan Muhammad SAW lupa. Apakah setan yang membuat Muhammad lupa Lailatul Qadar? Muhammad SAW lupa Lailatul Qadar sebagai bukti nyata Muhammad SAW tidak amanah kepada Allah SWT. Karena terbukti Muhammad SAW tidak amanah kepada Allah SWT, maka Muhammad SAW bukan nabi yang benar, tetapi nabi palsu. Kesimpulannya, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terjadi 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Malam Lailatul Qadar terjadi 10 hari sebelum Idul Fitri. Kenapa bisa mirip ya? Coba Anda renungkan. Saya ulangi satu kali lagi, karena ini penting. Coba Anda renungkan. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terjadi 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Malam Lailatul Qadar terjadi 10 hari sebelum Idul Fitri. Kenapa bisa mirip ya? Tolong Anda renungkan. Jangan-jangan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah malam pencurahan Roh Kudus. Saya ulangi satu kali lagi, karena ini penting. Jangan-jangan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah malam pencurahan Roh Kudus. Malam
Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sampai sekarang Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 atau 30 hari berdasarkan pengamatan hilal menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis. Kita buka Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami, kita buka Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tafsirnya kita akan lihat Tafsir surat Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1, tafsirnya dari Jubdatut Tafsir min Fatil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lahul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi setahap demi setahap sesuai kebutuhan dalam kurun 23 tahun. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan terdapat banyak hadis yang berbeda-beda dalam penentuan malam Lailatul Qadar tersebut. Ini penjelasan dari saya tentang hadis yang mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ini penjelasan dari saya. Nuzulul Quran terjadi 17 Ramadan, sedangkan malam Lailatul Qadar 10 hari sebelum Idul Fitri. Saya ulangi, ini penting sekali. Karena ini penting, saya ulangi sekali lagi. Nuzulul Quran terjadi 17 Ramadan, sedangkan malam Lailatul Qadar 10 hari sebelum Idul Fitri. Jadi, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar bukan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Apakah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu kalau bukan Al-Quran? Mungkin saja yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah Roh Kudus, sama dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Coba kamu renungkan. Saya ulangi satu kali lagi ya, karena ini penting. Nuzulul Quran terjadi 17 Ramadan, sedangkan malam Lailatul Qadar terjadi 10 hari sebelum Idul Fitri. Jadi yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar bukan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Apakah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu kalau bukan Al-Quran? Mungkin saja yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah Roh Kudus, sama dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dalam agama Kristen. Coba kamu renungkan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.